Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada ucapan yang bernilai sangat baik kecuali ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ajakan yang paling baik kecuali ajakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Allah mengatakan, Allah berkalam, dan siapa lagi kira-kira yang perkataannya paling baik daripada orang yang mengajak kepada Allah dan berbuat kebaikan. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama ajak diri kita dan ajak orang lain untuk bisa mengingat Allah dan mengajak untuk beramal sholih. Khususnya di subuh kali ini, mari kita sama-sama untuk mentadabburi satu ayat Al-Quran di surah Al-An'am ayat yang ke-10 dan ayat 11. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Fahaqa billadhina sakhiru minhum. Fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru. Qul siru fil ardi thumma anzuru. Thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Artinya, wa laqad istuhzi'a. Walaqad istuhzi'a. Dan sungguh telah diolok-olok. Dan sungguh telah diolok-olok. Birusulim min qablik. Birusulim min qablik. Beberapa rasul sebelum kamu. Beberapa rasul sebelum kamu. Fahaqa billadina. Fahaqa billadina. Maka turunlah orang-orang. Maka turunlah orang-orang. Sakhiru minhum. Sakhiru minhum. Yang memperolok di antara mereka. Yang memperolok di antara mereka. Maka nubihi. Maka nubihi. Apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan. Yastahzi'un. Yastahzi'un. Dan diperolok-olok. Dan diperolok-olok.
ma kanu bihi yastahzi'un. Sebagai balasan olok-olokan mereka. Qul siru fil ard. Katakanlah berjalanlah kalian di bumi. Summanzuru. Kemudian perhatikanlah. Kaifa kana aqibah. Bagaimana keadaan setelahnya. Aqibatul mukadzibin. Akibat orang-orang yang mendustakan ayat. Akibat orang-orang yang mendustakannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca surah Al-An'am ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat yang ke-10 dan ke-11 ini merupakan salah satu penghibur untuk Rasulullah SAW di saat Rasulullah banyak orang yang mencemooh dirinya, menghina dirinya, bahkan memfitnah dan menganggap beliau gila. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hiburan-hiburan bahwa setiap celaan dan cemoohan mereka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cemoohan yang serupa juga kepada mereka. Beliau berkata, hadihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takdzibi man kadzdzabahu min qaumi. Ya, atas pendustaan orang-orang yang telah mendustakan risalahnya dari kaumnya. Wa wa'dun lahu walil mu'minina bihi bin nusrati wal aqibatil hasanah. Dan juga janji untuk orang-orang beriman dan pertolongan dan juga balasan yang baik fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi pada ayat 10 ini ada janji untuk orang-orang beriman juga, bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Maka seberat apapun yang besar yang didapatkan oleh Rasulullah SAW yang dialami semasa hidupnya, beliau tetap sabar, Pak. Karena beliau yakin dengan janji Allah, janji dengan kemenangan dan pertolongan dari Allah. Sampai akhirnya Allah menurunkan Fathu Mekah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas kaum muslimin pada Fathu Mekah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, jadi kalau kita membaca sejarah tentang Fathu Mekah, jangan hanya melihat kisah tentang Fathu Mekahnya gitu, tapi kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW sebelum Fathu Mekah. Ya, berdakwah di Makkah selama 13 tahun, kemudian melanjutkan kembali hijrah ke Madinah. Setelah 8 tahun dari hijrah Madinah tersebut, barulah Mekah bisa ditaklukkan, barulah Mekah bisa dibuka kembali oleh Rasulullah, sehingga tidak ada yang menyembah kepada selain Allah di sana.
Itunya ada kurang lebih jeda 21 tahun Pak Rasulullah. Ternyata itulah Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian kepada orang-orang beriman, maka Allah sedang menyediakan suatu kemenangan, suatu kebahagiaan yang tiada tara untuk orang-orang beriman. Maka jikalau hidup kita selalu terasa sial, ya, jikalau hidup kita selalu terasa sempit dan sulit, maka yakinlah Pak, semua itu pasti akan ada berhenti, ya, akan berhenti ujian-ujian tersebut pada waktunya. Karena bagaimanapun hujan sederas apapun akan ada ayaraatna, ya. Segede apapun hujan pasti ayaraatna, ya. Maka kita jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu sabar untuk melakukan segala sesuatu, dan juga sabar di dalam ketika mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Di dia beberapa kali kenging gitunya, aya we anu iseng, ya, kita sabar, ya, karena pasti akhirnya kalau kita bersabar dan terus beramal salih, maka akan ada akibat, ya, akan ada balasan dari Allah, ya, balasan yang baik. Kalau misalkan kita lihat ujian tersebut, maka jangan lupa kalau kita juga harus melihat akibat setelah ujian tersebut. Kadang kita gitu ya ingin melihat pelangi tapi alim ningali hujanna leres. Hujan, ya, padahal tidak banyak Pak. Pelangi itu datang ketika hujan itu sangat deras. Maka jangan sampai kita hanya ingin melihat pelangi saja, tapi kita pun harus bersabar ketika ada hujannya. Karena gak mungkin pelangi itu tiba-tiba ada kalau tidak ada hujan. Masa-masa indah itu tidak akan ada kecuali setelah masa sulit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sebagai salah satu contohnya agar menjadi penguat hatimu, maka Allah mengatakan, berjalanlah di muka bumi. Pak, menaya waktu semua jalan-jalan di muka bumi Pak. Tapi jalan-jalannya itu bukan ke tempat wisata leha-leha dan ke tempat lalai, bukan. Tsummanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Kamu lihat orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah Allah. Mereka tidak mau bersujud kepala mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat kesudahannya, lihat akibatnya. Ya. Mereka meskipun banyak kesenangan yang mereka rasakan, bisa kaditu makan minum yang haram pun dihantam gitu. Tapi lihat setelahnya gitu, kata Allah. Tinggal itu zaman gitu tuh. Setiap hari selalu menyakiti gitu kan. Tiap hari osok ngogoreng, tiap hari osok melakukan perbuatan yang tidak baik, tinggal akhirnya ya kalau tak gitu. Ya. Akan tetapi kalau untuk orang-orang beriman, lihat orang-orang beriman yang setiap hari mereka bersabar, mereka selalu melakukan amal ibadah secara solid, maka akibatnya mereka dapatkan pun sangat indah, sangat indah. Kalau kita mendapatkan ujian, maka orang-orang beriman sebelum kita pun mendapatkan ujian. Maka kita lihat bagaimana mereka mendapat balasan setelah dapatkan ujian tersebut. Artinya kalau kita melihat kisah orang-orang beriman dahulu, lihat dengan para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya yang harus menahan lapar sampai harus diikat perutnya dengan 3 batu. Itu artinya kan kelaparan kita hari ini masih belum seberapa dengan kelaparan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Berarti ujian orang masih ringan kene. Alhamdulillah gitunya, teduhikeun kadi talian gitunya. Masih berarti kan masih ringan kene orang, alhamdulillah. Teu berat teuing ujianana. Kemudian
tedugikeun ka disiksa gitu kan ku orang-orang kafir. Paling oge kumaha? Paling ge digogoreng hungkul naon dan teu karasa gitu kan ya. Orang beriman dahulu mah dianggap gila, dianggap semualah pokoknya Pak digogoreng tengan bukan ku saurang tatangga sadayana berjamaah menggogoreng. Kemudian bukan menggogoreng secara lisan, tapi juga dengan secara perbuatan. Ukur jalan tiba-tiba bukannya salam justru malah ngaciduhan gitu kan. Rasul sampai seperti itu. Pernah lagi jalan ada orang mendekati beliau dan langsung meludahi beliau. Ya Allah Pak, itu ujian orang-orang terdahulu. Jadi lamun urang ayeuna kayak ujian masih ringan berarti alhamdulillah can berat kene. Maka ayat kedua ini, ayat pertama dan ayat kedua ini, ayat 10 dan ayat 11 ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini itu adalah penghibur untuk Nabi dan juga untuk orang-orang beriman. Tenang ya, karena orang-orang beriman itu akan mendapatkan pertolongan dan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada kita atas apa yang kita lakukan dan berupa amal saleh yang kita lakukan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami balasan yang baik, berikanlah kami kebahagiaan yang baik di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari panasnya api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.